Selamat datang kepada Sobat Bima di webinar sesi 9 dengan judul Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara, Studi Case Tambang Terbuka. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Erik Wijaya selaku Direktur Bima Sabartum Group dan kepada tim Bima Sabartum yang telah ikut mensukseskan terjadinya webinar seri ke-9 ini. Baiklah, mungkin langsung saja. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya sebagai Project Engineer di Bima Sabartum Group. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan Bima Sabartum Group, mungkin karena teman-teman atau Sobat Bima yang gabung di webinar sesi 9 ini, mungkin ada yang belum mengikuti webinar sesi 1 sampai 8. Untuk yang belum mengikuti bisa tonton webinar kita di YouTube. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan Bima Sabartum Group. Oke, langsung saja ya. CV Bima Sabartum resmi berdiri di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 30 Januari 2016. Berawal dari usaha jasa konsultan pertambangan, Bima Sabartum Group bertransformasi menjadi beberapa unit bisnis yang saling terintegrasi. Yang pertama, Bima Sabartum Group kita sudah mendapatkan SK dari Gubernur tentang izin usaha jasa pertambangan atau IUJP kepada Bima Sabartum Group pada tahun 2016. Ada beberapa di sini kita tampilkan cover dari proyek-proyek yang pernah kita susun. Ini hanya sebagian saja, Sobat Bima. Kita berpengalaman dalam menyusun laporan eksplorasi, kemudian dokumen studi kelayakan, revisi maupun untuk pengajuan IOP. Seperti itu. Kemudian laporan RKAB, UKL, rencana reklamasi, rencana pasca tambang, serta dokumen sarana prasarana atau SRAPRAS. Selain itu, kita juga Bima Sabartum Group memiliki SK Bima Sabartum Wijaya, mohon maaf. Kita sudah memperoleh SK IUP eksplorasi pada tahun 2020. Di sini dapat dilihat kunjungan kita atau pengambilan data saat menyusun laporan ya untuk eksplorasi kawan-kawan. Bisa dilihat foto-foto berikut, foto lapangan. Dan juga ini merupakan peta dari area IUP kita. Rencananya ini akan target pasar kita adalah di proyek strategi nasional, yaitu Bendungan 3 di Haji, seperti itu, maupun proyek jalan tol. Saat ini kita sedang mencari investor. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ya, tadi ada video sebelumnya yang ditampilkan saat jeda sebelum dimulai webinar ini, seperti itu. Kemudian ini kita ada juga bengkel Bin Haji Parijo ya. Dapat dilihat foto-fotonya. Oke, selanjutnya mungkin saya di sini sebagai pengantar sebelum Bapak Verly menyampaikan materinya. Izinkan saya untuk menjelaskan secara general dulu untuk estimasi dan sumber daya cadangan itu sendiri. Estimasi sumber daya cadangan tidak terlepas dari main planning proses. Ada beberapa tahap yang secara umum untuk kita bisa mengestimasi berapa sumber daya dan cadangan yang ada di area IUP kita, seperti itu. Pertama yaitu verifikasi resource model, artinya kita melakukan pengecekan model geologi batu bara untuk menghindari kesalahan sumber data yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Kemudian fit optimisasi yaitu melakukan input nilai ekonomi yaitu OPEX dan revenue untuk menentukan batas BSR yang menguntungkan melalui penerapan faktor pengubah atau modifying factor. Setelah didapatkan pit sale, selanjutnya kita akan membuat life of mine design atau LOM design, yaitu untuk implementasi perencanaan tambang termasuk adanya bench dan tambang dan boundary dari desain pit sale. Artinya kita sudah memasukkan di sana faktor geoteknik ya. Selanjutnya adalah production schedule. Artinya di sini kita melakukan scheduling atau schedule penambangan, yaitu urutan penambangan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis untuk menghasilkan target produksi yang diinginkan.
dan analisis investasi, memproyeksikan cash flow dari hasil production schedule, serta melakukan analisis investasi, NPV, IRR, dan payback period. Selanjutnya, setelah kita simpulkan bahwa potensi batu bara ataupun mineral yang ada di dalam iup kita itu layak secara teknik ekonomis, barulah kita dapat mengatakan itu sebagai cadangan seperti itu. Untuk modifying faktor sendiri ada 10 modifying faktor: penambangan, pengolahan, metalurgi, ekonomi pemasaran, hukum lingkungan, infrastruktur, sosial, dan pemerintah. Mungkin untuk pembukanya itu saja dari saya. Selanjutnya kita akan ke pembicara utama kita. Sebelumnya, mohon maaf saya tadi sempat lupa yang menyampaikan bahwa rundown acara kita adalah pertama penyampaian materi pembuka dari saya, kemudian dari pembicara utama yaitu Pak Ferli. Pak Ferli ini merupakan Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian SDM. Selanjutnya setelah Pak Ferli menyampaikan materinya, kita akan ada polling. Polling di sini sangat dibutuhkan. Kita butuh saran dan masukan dari Sobat Bima, jadi mohon nanti diisi. Kemudian selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini mohon nanti diketikkan di kolom komentar mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Ferdi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sesi foto. Mungkin langsung saja kepada Pak Ferdi, waktu dan tempatnya, waktu dan roomnya kita silakan Pak Ferdi. Terima kasih. Bisa didengar dengan baik suara saya? Bisa Pak Ferdi. Oh, bisa, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih kepada PT CV Bima Sabartum, khususnya pada sahabat saya sebagai founder sekaligus ownernya dari PT Bima Sabartum, yang menurut saya ini adalah langkah yang sangat luar biasa yang diambil oleh beliau, ya, di mana masih sedikit orang yang punya visi dan misi seperti ini. Saya mohon maaf, kamera saya agak, karena device saya posisikan landscape ya, jadi agak miring. Terima kasih juga kepada host Mas Adit, ya. Pokoknya segenap tim dari Bima Sabartum yang telah memberikan kesempatan ini. Sebenarnya kemarin pada waktu saat saya diminta oleh Pak Erik untuk mengisi materi ini, saya lupa untuk menyampaikan saya hadir di sini tidak sebagai seorang inspektur tambang gitu, jadi sebagai mining profesional biasa aja gitu. Karena kan ini sebenarnya bukan tidak resmi gitu kan, maksudnya saya tidak pakai surat tugas dari kantor, jadi agak berat sebenarnya memakai diiklankan sebagai inspektur tambang, tapi nggak apa-apa karena flyer sudah tersebar gitu kan, itu tidak jadi masalah. Namanya kita di sini juga saling sharing aja ya, karena juga saya juga bukan CPI gitu, walaupun meriksa hasil CPI juga. Jadi saya akan coba bawakan sesuai tema yang sudah diberikan kepada saya terkait estimasi sumber daya dan cadangan. Di mana sebenarnya kalau kita bicara estimasi sumber daya dan cadangan, itu tidak cukup waktu
sebagaimana yang akan kita jalani dalam beberapa menit, bahkan lebih kurang 1 jam ke depan gitu ya. Yang kalau di kampus itu ya bicara ini aja itu 1 semester 2 atau 3 SKS lah gitu kan. Nah itu hanya teori, belum aplikasinya. Namun saya coba maksimalkan materi ini walaupun hanya general overview. Scopingnya lebih dipersempit. Kita hanya sebatas cerita batu bara saja, sumber daya cadangannya, dan untuk peruntukan tambang terbuka saja. Jadi skopnya jelas ya. Saya tidak akan membahas mineral, batuan, non-logam, hanya seputar batu bara dan peruntukannya yang untuk open pit. Demikian. Mungkin kita bisa langsung ke materi ya dari operator untuk menghemat waktu. Bisa ditampilkan. Oke, di sini saya udah step di depan. Kita hanya general overview, karena kalau misalnya saya sampaikan secara detail, waktu kita tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup ya. Kalau kita mau masuk ke perhitungannya, terus bagaimana cara mendapatkannya, mungkin kita bisa sampaikan di kesempatan lain ya. Saya juga melihat di sini ada beberapa di peserta, saya tidak mungkin sapa satu persatu ya. Ada senior-senior saya di sini ya. Ya mungkin kita saling ini aja lah. Tidak bisa saya sapa satu persatu. Tidak bermaksud menggurui, tapi saling berbagi aja Pak. Dari apa yang pernah saya ketahui, apa yang pernah saya punya, apa yang pernah saya alamin. Saya mendapatkannya secara gratis dulu ilmu-ilmu ini gitu kan. Ya gak ada salahnya juga berbagi secara cuma-cuma juga. Ya. Oke, kita masuk general overview untuk estimasi sumber daya dan cadangan batu bara untuk sub tambang terbuka. Ya. Paparan saya ini dari awal sampai akhir pure mengacu kepada SNI sumber daya dan cadangan yang terbaru ya 5015 versi 2019. Next. Boleh dilanjut slide-nya. Sebelumnya dulu. Sebelum slide ini, saya perkenalan dulu. Tadi udah disampaikan oleh host, terus juga sudah ada di flyer juga. Dan mungkin di sini juga banyak teman-teman saya seperjuangan ya, satu bendera kita. Mungkin udah kenal saya gitu kan, sok kenal ya. Jadi nama saya Ferli Hardiman. Kebetulan saya sedang bertugas sekarang di Direktorat Jenderal Minerba sejak 2014. Sebelumnya saya adalah praktisi mulai dari 2008 sampai 2014. Saya tidak perlu listkan di sini CV pengalaman kerja saya karena nanti ada teman saya mungkin yang akan menertawakan gitu. Karena saya itu orangnya kutu loncat ya Bapak Ibu. Jadi ya kurang pas aja
terlalu banyak nanti yang ditampilkan. Next. Kita masuk ke, kita bicara sumber daya dulu ya. Ini ada. Oke, silakan. Proses estimasi dari sumber daya batubara itu sendiri, itu ada 5 ya. Ada 5, mulai dari verifikasi dan validasi data, ya. Kemudian pemodelan geologi, kemudian pemodelan kualitasnya, kemudian uji prospek beralasan. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Dan terakhir, perhitungan sumber daya itu sendiri dan pengklasifikasiannya. Nah, verifikasi, kita ke verifikasi dan validasi data terlebih dahulu. Kita akan lama nih di slide ini. Nah, untuk verifikasi dan validasi data itu ada data utama, ada data pendukung. Ya, data utama itu yaitu data-data pemboran ya, kemudian data topografi gitu. Kemudian ada data pendukung, ada itu data yang dikumpulkan dari pengamatan-pengamatan lainnya seperti hasil seismik, tapi jarang ya batubara orang melakukan seismik ya. Kemudian survei-survei lainnya. Nah, itu harus diverifikasi oleh orang yang kompeten di bidang sumber daya batubara. Kalau di kode KCMI itu disebutnya sebagai ESB. Ya, orang yang ahli dalam ESB, yang kompeten dalam ESB, estimasi sumber daya batubara. Dan list orang-orangnya siapa aja itu bisa dibuka di websitenya Perhapi ya Bapak Ibu-Ibu. Karena ada syarat-syaratnya untuk jadi seorang kompeten person. Saya tertarik jadi kompeten person, cuma karena di pemerintahan ya nggak boleh ya, konflik of interest nanti. Jadi ada beberapa notes ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini dalam verifikasi dan validasi data. Yang pertama itu topografi yang digunakan. Ini yang paling penting. Topografi itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kebanyakan dari si pemilik IUP, pemilik tambang gitu ya, pemilik izin, mereka enggan untuk melakukan pemetaan topografi. Padahal ini adalah poin yang krusial sebenarnya. Jadi mereka berharap bisa digunakan topografi yang sudah ada. Dalam artian topografi gratisan. Oke. Topografi gratisan bisa didapatkan dari situs-situs ya yang bisa mendownload itu secara tidak berbayar. Memang betul kita dapatkan topografinya, konturnya kita dapatkan, tapi keakurasian dari data topografi tersebut itu dipertanyakan karena deviasi koordinat X dan Y serta ketinggiannya, elevasinya itu masih jauh dari presisi. Nah, artinya data topo yang demikian itu tentu tidak appropriate lah, tidak pas jika digunakan sebagai acuan nanti perhitungan ke depannya. Ya, baik itu sumber daya, cadangan, pemodelan seperti itu. Jadi
teman-teman sebagai di sini kan beragam ya pesertanya, kalau saya lihat ada dari profesional, ada mahasiswa, ada yang dari pemerintahan ya, kebanyakan teman-teman IT. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh data topo. Data topo itu harus betul-betul dilakukan, ada tata caranya. Makanya itu di peraturan kita ya, ada namanya sertifikat kompetensi juru ukur. Surveyor itu nggak sembarangan berarti kan. Dia setara dengan sertifikasi kompetensi juru ledak. Karena sesuatu yang dipegang, yang dihasilkan itu kan dari posisi tersebut adalah satu yang vital. Jadi jangan main-main dengan topografi. Nah, kemudian yang perlu dicek lagi, coba sebentar saya bisa lihat, sorry. Bentar. Nah, kalau bicara data, ada juga namanya data pendukung ya. Nah, data pendukung tadi saya sudah sampaikan, ada seismik, geolistrik, dan lain-lain. Itu tergantung ya, tergantung setiap site berbeda-beda. Kemudian data bore, termasuk data utama, baik itu open hole maupun coring. Jadi ada berapa titik kah gitu kan, data yang dimiliki open hole atau coringnya, terus buktinya ada nggak gitu kan. Jadi bukti fisiknya ada nggak. Kalau misalnya dia coring, pasti core box-nya masih disimpan, gitu kan, belum dimusnahkan. Nah, itu dibutuhkan oleh competent person. Jadi data yang direkap di Excel itu titik bor berapa ke berapa, gitu kan, kedalamannya berapa, itu bukan data fiktif, harus ada. Apabila dicek ke lapangan, random check gitu kan, titiknya ditemukan koordinatnya. Jadi bukan data siluman. Itu yang paling penting. Karena selama ini kebanyakan memang demi segepok rupiah gitu, rela lah data itu dibuat-buat, kemudian dibagus-bagusin gitu. Sebenarnya nggak ada gunanya. Itu pembodohan dan penipuan. Dan boleh teman-teman ketahui bahwa data yang terpublish sekarang secara nasional itu sama sekali saya bilang tidak valid. Karena berasal dari data-data yang seperti ini, berasal dari dokumen-dokumen yang tidak terverifikasi dengan baik. Saya bisa bilang tidak lebih dari 30% dokumen FS di Indonesia ini, di Republik ini, yang terutama batubara ya, yang betul-betul pas. Terlepas itu entah itu IUP gitu ya, entah itu PKP 2B. Jadi masih banyak data-data siluman yang digunakan yang entah dari mana datangnya. Kadang dari 3 atau 4 titik bor saja itu bisa jadi model luas untuk area yang puluhan hektar gitu kan. Dari mana gitu? Itu satu penipuan besar. Makanya para profesional tambang melihat kondisi tersebut, berusahalah ikut peran serta untuk memperbaikinya. Dibentuklah standar, dibentuklah kode. Ya. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan bisa cari tahu lah apa bedanya standar sama kode. Standar itu di kita SNI. SNI
5015 untuk batu bara. Dan baru revisi perbaruan lagi itu tahun 2019 kemarin. Hasil kaji ulang. Sedangkan kodenya ada KCMI. Di luar negeri juga begitu. Ya, kodenya mereka ada JORC. Sedangkan untuk standarnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Australian Coal Guideline. Ya, itu semacam SNI-nya di kita lah di luar negeri sana, di Australia sana. Apa bedanya standar sama kode? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tertarik cari perbedaannya, silakan. Tapi yang pasti dua-duanya dibuat untuk sebagai acuan, ya, acuan dalam orang mengestimasi sumber daya baik cadangan. Kemudian pemodelan geologi. Pemodelan geologi itu dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, software. Ini mau nggak mau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Karena yang namanya manual itu ya, itu entah kapan ya. Mungkin sudah ditinggalkan dengan perkembangan teknologi sekarang, semua sudah serba digital ya. Termasuk pemodelan geologi pun dilakukan secara digital. Nah, saya ini tidak jualan brand, cuma hampir rata-rata di Indonesia ini cuma merujuk kepada 2 software tambang saja yang digunakan untuk pemodelan geologi khususnya batu bara, untuk endapan batu bara. Karena kenapa? Antara satu software dengan software lainnya itu berbeda peruntukan. Ya. Kita mungkin mengenal banyak, ada Surpak, gitu kan, ada Mindsight, ada Mindscape, ada Vulkan, ada Minex, apalagi, ada Whittle, ada Micromine, nah, banyak. Namun peruntukannya berbeda-beda. Ada yang peruntukannya memang untuk deposit yang sifatnya heterogen gitu ya. Untuk hard rock, mineral, ada contohnya. Ada juga yang memang untuk stratified deposit seperti batu bara. Itu jagonya ya Minex sama Mindscape seperti itu. Jadi jangan salah juga. Orang mengerjakan modeling batu bara pakai Vulkan, nah itu salah. Dan tidak sesuai peruntukannya. Karena pembacaan algoritmanya dari masing-masing software itu pasti sudah ada peruntukannya. Karena perlapisan endapan kita juga berbeda. Ya. Endapan batu bara dengan endapan emas DMP itu beda. Ya, emas itu aja berbeda-beda ya di lingkungan pengendapannya. Kemudian setelah batu bara itu dimodel, dapatlah roof sama floor-nya. Kemudian saya ini masih dongeng dulu ya, nanti kita masuk ke slide berikutnya. Kemudian masuk ke pemodelan kualitas batu bara. Kenapa kualitas juga dimodel? Nah iya, karena nanti kita jualannya juga berdasarkan kualitas. Jadi kualitas ini tidak bisa dilupakan. Ya. Kualitas yang didapatkan dari hasil laboratorium dari titik bor yang satu dengan lainnya belum tentu sama. Nah, nanti setiap itu dimodel. Jadi ada ISO, kontur ISO CV, kontur ISO AS, kontur ISO sulfur. Itu nanti terbentuk. Nah, itu nanti terbentuk dan akan membantu kita dalam perhitungan-perhitungan ke depannya. Karena di setiap kualitas itu
pasti ada value-nya. Value yang dimaksud di situ sudah pasti dolarnya, ya. Karena semakin tinggi ataupun semakin bagus ataupun semakin tidak bagus kualitas dari satu batu bara akan mempengaruhi dari harga jual dari batu bara itu sendiri. Ya, karena kita ada namanya acuan. Entah itu kita pakai HBA atau pakai acuan-acuan yang di luar sana. Kemudian ada yang cukup baru mungkin di telinga kita, ya, sebagai pendatang baru bahasanya di SNI 5015. Sebenarnya ini udah barang lama di Australian Call Guideline 2014. Itu namanya uji prospek beralasan. Jadi uji prospek beralasan itu adalah yang membedakan antara mana sih deposit yang potensial ekonomis untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, mana yang tidak mungkin rasanya. Seperti itu. Jadi ada semacam simple economic model ataupun pertimbangan ekonomi sederhana. Ini mungkin nih, gitu. Jadi nanti ke depannya, kalau sekarang kan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering baca dokumen FS atau dokumen JORC gitu kan, pasti gap antara nilai sumber daya dan cadangan itu terlalu jauh. Ya. Misal, nilai total sumber daya baik tereka, terunjuk, terukur itu di 100 juta ton. Ya. Sedangkan cadangannya hanya 8 juta ton. Nah, itu yang akan diantisipasi ke depannya dengan ada penambahan kategori baru di SNI. Nanti akan kita sampai ke sana. Kalau dulu hanya ada sumber daya dan cadangan, nah nanti ada pendatang baru. Nah, pendatang baru itulah, antara pendatang baru dengan sumber daya itu dilakukanlah uji prospek beralasan namanya. Kemudian baru yang terakhir setelah itu dilakukan, baru dilakukan perhitungan dan pengklasifikasian. Perhitungan sumber daya secara per SIM, ya. Kemudian pengklasifikasiannya dari 3 klasifikasi yang kita sudah ketahui, mulai dari terukur, terunjuk, tereka. Oke, kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Bisa di next. Saya karena pakai tablet jadi nggak bisa operasikan. Oke. Sekarang kita pindah ke tingkat keyakinan. Sudah muncul belum? Belum, di next saja. Sampai muncul semuanya aja. Ada 6. Nah, oke. Jadi dalam kita mengestimasi sumber daya, itu ada yang namanya tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan ini ya, bukan sesuatu yang dimaksud di sini, bukan sesuatu tingkat keyakinan yang berhubungan dengan religius, ya, bukan ya. Kalau yang itu kita sudah jelas, ya, tidak terbantahkan. Namun ini tingkat keyakinan dari seorang competent person terhadap apa yang sedang di hadapan dia, ya, yaitu suatu izin dengan datanya, gitu kan, dengan kondisinya, yang nanti akan dihitungkan berapa sih isinya, gitu.
Selalu kita mulai dari validasi data, topografi, dan survei. Nah, tadi saya sudah sampaikan data yang divalidasi itu banyak. Data bor, data logging, terus visual dari coring kalau misalnya dia coring, ya. Nah, itu akan berpengaruh ke bagian berikutnya, keterwakilan sampel, ya. Jadi titik bor itu harus sesuai dengan elevasi di topografinya. Kemudian skala yang digunakan itu jangan terlalu besar. Kalau bisa 1:2000 lah, atau 1:5000 bisa. Kemudian deviasi dari lubang bor tersebut. Nah, ini yang penting saya coba share konten sedikit ya. Whiteboard. Oke. Jadi kalau misalnya ini topografi, kalau topografinya tidak betul, nah data bornya padahal itu sudah di pick up elevasinya X, Y, Z. Ternyata di atas topografi. Kalau topografinya tidak benar. Kemudian ada data bor lainnya ternyata di bawah tanah permukaan bornya. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap model. Jangan salahkan kalau nanti modelnya jadi kayak gini juga. Jadi kebenaran data akan mempengaruhi hasil dari pemodelannya nanti. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian keterwakilan data. Nah, keterwakilan data, keterwakilan sampel ini harus mendapatkan dari setiap data itu recovery di atas 95%, ya, bor recovery-nya. Kemudian core recovery harus di atas 95%. Kemudian kalau misalnya dia melakukan pemboran inti full coring, itu harus pakai diameter bit yang, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang geologis pasti paham ya. Ada istilah NQ, HQ, PQ gitu kan. Pasti copy lah itu. Nah, ini kita minimal NQ. Kemudian dilakukan nggak geophysical logging terhadap data-data yang sifatnya open hole, ya, yang non-coring. Kadang ada juga yang masih menggunakan data touch coring. Nah, itu sangat apa ya, deviasinya cukup jauh ya datanya nanti Bapak Ibu. Dan kalau misalnya seorang competent person menanyakan kepada si geologisnya atau si orang di tambangnya itu, pada saat akan memulai pekerjaan pasti dia nanya, ini berapa persen di logging, gitu kan? Nah, di situ baru, Pak, kita loggingnya cuma 3 titik, kita cuma berapa titik. Nah, itu yang akan jadi kendala ke depannya. Ya. Idealnya seluruh open hole itu harus di logging. Karena kan logging juga kan sewanya tidak per meter seperti bor. Kalau teman-teman perhatikan, bagi yang mengevaluasi RKAB ya, di matriks 3B apa ya, 3B atau 4A. Nah, di situ logging itu sewanya per bulan. Cuma syaratnya emang kalau yang melakukan yang sering-sering bermain sama alat logging harus menikah dulu dan punya anak.
Takutnya mandul Bapak Ibu. Radiasinya lumayan. Nah, lanjut ya. Kemudian kita menentukan domainnya. Domain dari data kita itu tadi. Jadi nanti seperti apa sih, mampu nggak ditambang, kekerasan batuannya seperti apa, prospek pemasarannya seperti apa. Ini bagian dari uji prospek peralasan tadi. Bentar. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ke pemodelan. Kalau di SNI itu analisis spasial dulu, analisis statistik dulu, baru pemodelan. Sebenarnya dia bisa vice versa gitu, bisa bolak-balik. Ya. Kalau saya lebih kepada pemodelan dulu. Karena setelah pemodelan nanti pasti ada adjustment lagi. Ya. Jadi kita input data bore ke software gitu kan, kita lakukan pemodelan sehingga dapat diketahui. Kadang ada interpretasi dari geologis yang aneh, maksudnya bukan aneh, keliru ya, namanya manusia, sehingga hasilnya itu aneh hasilnya setelah dimodel. Saya kasih contoh. Oke, contohnya begini. Misalnya data bor DH01, di sini ada DH02. Nah, terus di sini ketemu SIM A, ketemu SIM B, ketemu SIM C. Di sini cuma ketemu SIM A sama SIM B saja. Ya kan? Ini dari berapa ke kedalaman berapa, ini berapa kedalaman berapa gitu kan. Nah, penentuan penamaan SIM ini biasanya sudah given dari geologisnya, bukan dari si competent person. Karena geologisnya yang tahu mappingnya di lapangan seperti apa, kemenerusannya seperti apa, gitu kan. Karakteristik di sekitar lokasi itu seperti apa. Nah, kadang penamaan, penomenklaturan ini yang sedikit keliru dari geologis ke competent person. Makanya perlu dilakukan pemodelan, kemudian divalidasi lagi. Ya, misal kalau kita seperti ini data bornya, ini DH01 tadi, ini DH02, ya. Nah di sini dia ketemu SIM A, sini SIM B, sini SIM C, ya kan? Kemudian di sini ternyata di sini kita bikin SIM A, di sini SIM B lagi. Sedangkan di section yang lain, SIM A-nya itu di bawah sini. Alhasil adalah hasil pemodelannya jadi seperti flat gini, padahal ternyata aktualnya tidak demikian. Ya. Ternyata itu justru penamaan di sini yang salah. Ini harusnya A-nya di sini. Nah, ini SIM apa? Nah, ini yang harus diidentifikasi lagi dan didiskusikan antara geologis dengan kompeten personnya. Kalau melihat dari tren dari SIM-SIM yang lain, ternyata seperti ini. Jadi SIM-nya itu seperti ini. Gitu kan? Terus ini SIM apa dong? Berarti SIM lain gitu kan? Nah, itu perlu, tidak cukup dengan 2 atau 3 bor saja jadi model. Itu mustahil. Itu pembohongan, benar-benar pembohongan. Ya. Oke. Itu perlu. Kemudian, mana ininya tadi? Paparannya tadi. Oke. Kemudian dilakukanlah analisis spasial. Sorry Bapak Ibu berisik nggak ya? Ada
pesawat lewat ya. Aman Pak Ferli, nggak berisik. Aman. Oke. Kemudian analisis spasial. Nah, analisis spasial ini kita cek secara biasanya itu kita running kontur strukturnya, kita running cross sectionnya, gitu kan. Nah, jadi apakah sudah betul atau masih ada yang janggal, gitu kan? Itu tadi saya sudah sampaikan juga di AC itu salah satu saya lebih suka. Bentar, saya ini lagi. Jadi kalau misalnya kita punya cross section seperti ini, misal cross section gitu kan. Nah, di sini permukaannya. Nah, di sini kan batu bara kita. Nah, itu kita cek ketebalannya seragam nggak, gitu kan. Kemudian ada anomali nggak? Ada misalnya anomali berarti kemungkinan di sini ada fault, gitu kan. Atau kesalahan data seperti saya tadi. Ada istilah yang cukup umum di dunia pergeologisan ya. Ada namanya mata sapi, mata kerbau, gitu ya. Ada bull's eyes namanya. Nah, bull eyes itu kalau misalnya kita running kontur strukturnya dari si SIM, misalnya kontur strukturnya SIM A tadi, kita punya seperti ini. Gitu kan? Nanti ada di paparan saya selanjutnya itu. Nah, kontur strukturnya seperti ini. Enggak. Bawah. Nah, ini crop line-nya. Ya. Nah, ini cukup bagus berarti. Entah ini benar-benar bagus atau datanya rekayasa, gitu kan? Kalau terlalu perfect juga jangan senang dulu Bapak Ibu ya. Siapa tahu udah hasil modifikasian datanya terlihat bagus, gitu kan? Ada juga yang memang amburadul. Di sini ada begini, udah kayak kontur di permukaan aja itu batu bara, gitu kan? Berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam penamaan SIM-nya, gitu kan? Atau SIM-nya ada yang bercabang atau ada penggabungan gitu ya. Bercabang itu splitting misalnya. SIM-nya ternyata jadi seperti ini. SIM A, ini A1 atau A2 atau A upper, A lower gitu kan. Itu splitting dan beberapa case lainnya. Terus bentar saya mau lihat peserta. Aduh, ada Dedi Tasoid, ada Indika. Jadi nggak enak nih. Udah nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Saya nggak akan berlama-lama di sumber daya. Karena sumber daya itu menurut saya mutlak ya. Apa yang didapatkan oleh data, itu juga yang harusnya hasilnya keluar. Berbeda dengan cadangan yang banyak modifying factor-nya. Kemudian analisis statistik. Nah, statistik ini dibuatlah statistik dari kualitas, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian next, ini aja udah jam 10.52. Saya cepetin aja ya. Next, oke. Pak Indika, nyimak aja. Nah, ini untuk kondisi endapan batu bara yang sudah di state ya di SNI. Ini akan mempengaruhi dari perhitungan sumber dayanya nanti. Dari jarak titik pengaruh
jarak pengaruh dari titik informasinya nanti berdasarkan ini. Titik informasi itu istilahnya di orang sumber daya adalah titik bor. Ya. Titik bor atau titik logging itu titik informasi. Untuk kondisi geologi yang sederhana, gitu kan, itu untuk sedimentasinya sedikit bervariasi, ya, kesinambungan dari perlapisannya jauh, gitu kan, hampir tidak ada splitting. Kemudian untuk kondisi tektoniknya nggak ada sesar, ya, lipatannya nggak ada. Nah ini banyak nih kondisi-kondisi batu bara seperti di daerah Musi Banyuasin ya, kayak model batu rona di Mulia dan lain-lain itu tipenya kayak gini nih, batu baranya tebal-tebal, esnya rendah, gitu. Paling hanya ada washout aja di beberapa titik gitu kan, karena di bekas rawa. Kemudian kondisi moderat. Nah untuk sedimentasinya bervariasi, ada beberapa percabangan, kadang beberapa minor fault gitu. Kemiringannya sedang, ya. Biasanya kisaran belasan derajat sampai di 30 sampai 45 derajat gitu kan. Kemudian kondisi geologi yang kompleks. Kondisi geologi yang kompleks ini bisa terindikasi dengan orang melakukan pemboran ketemu batu bara terus. 1 atau 2 titik bor ketemu batu bara terus di depannya nggak ketemu. Artinya apa? Itu SIM-nya tegak, nyaris. Gitu kan, nyaris tegak. Nah, ini sudah tergolong ke kategori kompleks. Kita perlu kerapatan antar titik informasinya lebih rapat, lebih dekat antara titik satu dengan titik lain. Next. Contohnya tuh kalau yang kompleks tuh model Duta Alam Sumatera, Bara Alam Utama kalau di Sumsel itu. Kalau di Kaltim tuh model Pideko Jaya Agung, Adaro itu cukup kompleks. Lanjut. Operator. Nah, ini dia. Kalau dia kondisinya sederhana, ya, untuk penentuan sumber daya nanti donat-donatnya itu, nah, itu untuk kategori tereka antara 1000 sampai 1500 radiusnya. Untuk terunjuk 500 sampai 1000-nya, 1000. Kemudian terukur itu di bawah 500 meter. Begitu selanjutnya, moderate dan kompleks. Semakin rumit kondisi geologinya, spasi antar bor seharusnya jadi lebih rapat. Dan konsekuensinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi pasti akan lebih tinggi. Ya mungkin enggak, ya. Kecuali kalau pakai dukun kayak model Pak Haji di Kalsel, nggak perlu ngebor, udah rapat langsung sumber daya batu bara. Ya, lanjut. Kita lanjut. Nah, sini saya akan coba jelaskan. Nah, ini dia. Ini saya ambil sumbernya dari Australian Coal Guideline 2014. Ya. Ini yang disadur di Indonesiakan. Ya. Adanya di SNI 5015 2019. Ada barang baru di sini. Namanya inventory. Ya. Nah, inventory. Apa itu inventory? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini coal resource sudah jelas ya, ada inferred, indicated, measured, ya. Coal reserve, cadangan, ada proven, probable. Ini tak terbantahkan memang. Cuma ini barang baru. Apa itu inventory? Kalau dulu, ya, nanti kita masuk setelah ini. Kita next dulu. Next. Bisa dihapus. Bisa next dulu ininya. Slide-nya.
Nah, ini perbedaan inventory dengan sumber daya. Dulu hanya kita kenal sumber daya dan cadangan saja. Sekarang ada namanya inventory. Nah, bagi teman-teman praktisi profesional dari pemerintahan maupun dari mahasiswa, inventory ini banyak arti juga. Bagi orang pemasaran, penjualan batu bara ini, inventory yang dimaksud adalah barang yang ada di stockpile. Ya, produk yang ada di stockpile itu inventory dalam artian mereka. Tapi kalau inventory dalam artian sumber daya, itu deposit yang, bukan deposit ya, endapan batu bara yang tidak memiliki prospek keekonomian, yang nggak mungkin untuk dilanjutkan ke tahapan yang lebih menguntungkan. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau dulu gap antara nilai sumber daya dengan cadangan itu terlalu jauh, terlalu tinggi, gitu kan. Nah, di sini kedepannya itu tidak akan terjadi lagi. Karena hanya sumber daya yang memungkinkan dinaikkan statusnya menjadi cadangan saja yang akan menjadi sumber daya. Ya, kalau saya boleh gambarkan seperti ini. Kita anggap iup-nya itu dalam batas, sorry kok merah. Ini kita section ya. Nah, ini adalah batas semu iup-nya. Anggap ini batas semu iup-nya. Kemudian ini batu baranya. Kita anggap satu sim aja lah ya, biar nggak ribet. Nah, ini menerus ke sini. Kalau zaman dulu, ya, zaman dulu sebelum ini, itu orang suka membuat, kalau misalnya di sini ada titiknya, sini ada titiknya. Nah, itu sumber daya batu bara dibatasin dengan kedalaman. Sampai sedalam apapun batu bara, kalau dia masih kena titik informasinya, poligon sumber dayanya, itu masih terhitung sebagai sumber daya. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Karena ada pembatasan, ya, BESR goes to zero tadi, gitu kan. Jadi disitulah simple economic model yang akan dimainkan di sini. Nanti dia akan membatasi sendiri, ya. Sorry saya salah. Membatasi sendiri sampai di sini saja sumber dayanya. Sedangkan sisa inilah yang disebut inventory, karena nggak mungkin ditambang yang ini. Sorry. Ini nggak akan mungkin sampai kapanpun ditambang yang ini. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori sumber daya lagi. Ya. Jadi itu inventory. Jadi dari reasonable prospeknya, dari uji prospek beralasannya itu, dia tidak masuk lagi. Oke. Jadi ini kabar baik juga kabar buruk gitu kan. Kalau dulu, mohon maaf, pengusaha, investor lebih percaya, ini dalam tanda kutip ya, terhadap geologis nakal gitu kan. Oh Pak, gitu kan, bos, barangnya banyak nih, gitu. Barangnya banyak, depositnya banyak, wah udah senang investor. Itu langsung dibeliin Mercy, langsung dibeliin Pajero itu orang tersebut gitu kan. Padahal isinya nggak ada, bohong, bodong semua. Saya tidak membanding-bandingkan profesi ya. Kita berlatar belakang yang ilmu kebumian semua hampir di sini. Cuma dulu beberapa oknum banyak yang seperti itu. Ya, akibatnya adalah kenapa? Akibatnya si pengusaha, si pemilik modal lebih senang mendengarkan cerita yang seperti itu daripada mendengarkan seorang engineer. Kenapa? Orang main engineer bicaranya dia pesimistik, Pak.
Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bos. Nanti akan seperti ini, nanti seperti ini. Padahal itulah yang sebenarnya mengurangi risikonya dia, gitu kan. Nah, itulah kelemahannya orang kita. Mau dia punya duit banyak, pasti senangnya dengar kabar baik dulu, walaupun cuma PHP. Alhamdulillah sekarang yang begitu praktek-praktek yang seperti itu sudah jauh berkurang. Itu zaman dulu ya. Dia cuma ngebor 1-2 titik. Wah, Pak, isinya di tempat Bapak ini, di Bapak ini 40 juta. Dari Hong Kong, gitu kan, 40 juta. Oke, kita lanjut. Kita nggak berlama-lama di sumber daya, kita langsung ke cadangan aja. Nah, ini juga yang sering saya temukan di dokumen-dokumen lama ya, dokumen lama. Kadang entah dari mana-mana di bab 4 atau bab 5 itu di FS gitu kan. Di parameter perhitungannya seperti apa gitu kan. Modifyingnya seperti apa. Tahu-tahu udah keluar aja cadangan sekian. Nah, ini sulapnya bagus sekali. Lanjut. Nah, oh iya masih ada sumber daya. Nah, ini istilahnya spotted dog ya. Spotted dog ya. Kalau misalnya ini biasa ini anggaplah yang putih-putih kecil-kecil itu titik informasinya, titik bornya atau titik loggingnya. Yang pink itu batasnya measure, yang hijau itu batasnya indicated, yang biru itu batasnya invert. Nah, kalau misalnya seperti ini ya dihitung seperti itu aja gitu kan. Sekarang nih, nah kalau dulu nih kayak model yang di sebelah kanan saya nih. Nah, yang ini dulu cuma 6 bor ya, 6 bor langsung jadi, bisa jadi pit itu malahan dulu. Banyak saya ketemu dokumen seperti itu. Ya kan? Silakan Pak Nasution kalau mau bertanya. Udah ada pertanyaan berapa nih? Mohon maaf Pak Ferdi. Iya, silakan. Untuk pertanyaan nanti ini Pak setelah Oh, gitu. Bapak nyampaikan polling baru kita ada Q&A ya Pak. Seperti oh, gitu. Baik. Ya, Oke, berarti saya lanjut dulu ya. Lanjut saya dulu jawab. Pak. Baik Pak. Oke. Nah, ini seperti itu. Kita lanjut. Lanjut aja ke cadangan setelah ini. Bisa dilanjut. Nah, ini bagian proses estimasi cadangan batu bara ya yang ada di dalam SNI ya. Saya ambil ke sini. Mulai dari inventarisasi gitu kan, kemudian verifikasi, validasi gitu kan, parameter karakteristik endapan, pemilihan metode penambangan, ya, kemudian ya sampailah ke pelaporan. Nah, ini dibagi menjadi, kalau dari bagan ini saya bagi menjadi 7 ya. Sesuai demikian di SNI juga dibagi menjadi 7. Next. Ada 7 proses di sini. Yang pertama validasi. Jadi seorang CPI cadangan ECB itu melakukan verifikasi lagi, validasi terhadap model geologi yang sudah dibuat oleh si estimator sumber daya. Dinyalain aja semuanya. Tak. Next. Belum muncul. Udah muncul kah? Mohon maaf Pak, sedang loading Pak. Oh, oke. Jadi kalau gitu saya share konten aja. Oh, itu udah mulai.
Yang pertama dari validasi model. Validasi model itu dilakukan si estimator cadangan ini, baik itu CPI ataupun orang perusahaan, dia running lagi kontur strukturnya, cross sectionnya, gitu kan, dari model yang sudah ada. Kalau ditemukan misalnya keanehan atau modelnya terlalu smooth, ternyata nggak nempel titik bornya, ya, interval SIM-nya nggak nempel. Kalau misalnya dibikin section dari titik bor ke titik bor, berarti ada yang dinaikin atau ada yang diturunin dari data aslinya oleh si estimator sebelumnya. Kemudian dilakukanlah fit optimization. Nanti akan kita jelaskan. Setelah fit optimization, dibuatlah practical fit design. Practical fit design ini ya fit yang sudah ada ininya lah, benchingnya. Kemudian financial modeling, economical modeling, mining reserve, kemudian pembuatan long plan, baru reporting. Harusnya itu terbalik, long plan dulu, mining reserve, tapi saya sengaja balik, ya, karena long plan itu bisa berubah-ubah. Next. Nah, waktu kita udah ini nih, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Sebenarnya agak maraton, bukan maraton sih ini. Lebih cepat. Lanjut. Udah next. Nah, ini validasi model yang saya maksud. Ini dari cross section, ya, dari cross section, di mana di sini harus nempel itu. Ternyata di sini untuk BN18A itu tidak nempel ke bawah, ya, tidak nempel ke antara batas bawah di bor, tidak nempel dengan floor-nya. Berarti ini ada kejanggalan di sini. Ya. Next. Lanjut. Kemudian kita masih di model validasi juga. Kemudian kita melihat kontur strukturnya. Nah, di sini kontur strukturnya nggak bisa dihapus. Ada yang aneh antara kiri dan kanan? Nah, di kiri, ya, di kiri ini cukup bagus kontur struktur yang dihasilkan, sedangkan di yang sebelah kanan itu ada yang seperti ini. Yang seperti ini, ada yang seperti ini juga. Itu bullish. Bisa jadi data yang ada di titik bor itu tidak sesuai penamaan SIM-nya, gitu kan. Bisa jadi ada kondisi lain yang anomali di daerah tersebut. Kemudian, next. Saya geser slide-nya. Nah, ini statistik dari data bor, ya. Kita bisa lihat ini hasil keluaran dari software. Waduh, PT-nya kelihatan lagi. Nah, ini dari titik bor, kita rata-rata ketebalannya berapa sih, gitu kan. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini juga, ini sudah ya, dari sumber daya terukur, terunjuk terekanya, kita validasi lagi. Jadi, seorang estimator cadangan tidak
plug terima mentah-mentah aja, dia tetap harus melakukan validasi. Lanjut lagi. Ini sebagai informasi ya, Bapak-Bapak Ibu. Contoh-contoh ini saya ambil dari software Mindscape tadi malam gitu kan, dari proyek-proyek terdahulu. Jadi misalnya ada keselip nama perusahaan, nah mohon diabaikan saja. Ini kita masuk ke tahap pembuatan batas optimum fit ya. Pembuatan batas optimum fit itu bergantung kepada parameter-parameter yang cukup banyak yang perlu kita masukkan. Yang paling penting itu parameter teknis dan ekonomis ya. Dan berhubungan antara di dua parameter tersebut. Nah, kita perlu tahu skenario proses yang memungkinkan dari si calon tambang ini seperti apa. Ya, kalau misalnya dia masih greenfield. Kalau misalnya dia sudah berjalan tambangnya dan akan dilakukan perhitungan ulang, kita bisa benchmarking dari kondisi yang sudah ada. Nah, gimana tambang itu dia punya haulingnya seperti apa, terutama di hauling ya. Terutama di hauling itu yang menjadi concern karena cost-nya cukup tinggi ya. Salah-salah hitung di hauling nanti nyampe di pelabuhan bisa minus, nggak dapat margin. Ya. Haulingnya seperti apa? Trucking kah atau pakai rel kah gitu kan? Dan berapa jauh gitu, langsung kah dari pit ke stockpile di jetinya gitu kan? Ada itu yang langsung. Kayak model di TIS Melak gitu kan. Itu dari tambang batu bara langsung dibawa ke jeti tanpa ada ROM ataupun intermediate stockpile terlebih dahulu. Nggak tahu sekarang, itu dulu ya, tahun 2008. Kemudian seperti model yang agak unik itu, kalau kayak kita bicara kayak Kalimantan sih, banyak kondisi yang ideal yang sudah rata-rata para CPI tahu skemanya. Perusahaan punya jalan hauling, beberapa segmen atau seberapa panjang kilometer langsung ke jeti gitu kan, langsung ke sungai. Karena rata-rata di Kalimantan Timur terutama itu sampai ke hulu itu masih bisa dimasuki tongkang ukuran 300 feet ya, 8.000 ton. Berbeda dengan di Sumatera. Tambang-tambang yang berada di tengah Sumatera itu kesulitannya adalah di hauling. Banyak buang duit di jalan ibaratnya. Jadi cost hauling itu cukup tinggi. Banyak mekanisme yang digunakan tambang-tambang di Sumatera sekarang. Ada yang pakai truk, ada yang pakai sewa jalan yang sudah ada ya. Sekarang jalan yang baru operasi, jalan tambang itu jalan servo ya. Kemudian ada nanti bakal ada jalan RMK juga, nggak tahu udah jadi apa belum. Nah itu pasti ada cost-nya. Per ton per kilometer berapa, belum lagi stockpile manajemennya berapa, cost-nya gitu kan. Kadang dia nggak pakai jeti sendiri, nebeng punya orang gitu kan. Bayar lagi, itu harus diperhitungkan. Dan informasi itu harus terkumpul semuanya oleh si competent person. Next. Lanjut. Nah, kemudian parameter teknis dari penambangannya sendiri. Coal minimum thickness ya. Coal minimum thickness berapa? Wah, gua dibeli ke siapa? Mohon maaf, bisa di-mute. Oke. Coal minimum thickness, berapa sih minimum thickness yang harus yang bisa ditambang gitu kan? Ya, kalau aturannya dari konservasi dari kita di 30 cm karena alasan konservasi dioptimalkan.
Cuma dalam case tertentu ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menambang batu bara sampai 30 cm. Kenapa? Karena SIM-SIM utamanya itu besar-besar, tebal-tebal, lebar tebal-tebal, kemudian alat yang digunakan pun besar-besar. Sehingga batu bara yang di bawah yang 30 cm itu mungkin dianggap sudah sebagai waste, ya. Contoh Adaro, contoh KPC, contoh Kideko. Ya. Tapi bisa itu dilakukan pasti ya instansi terkait, misalnya di sini kayak tempat saya di Subdit Konservasi pasti minta kajiannya seperti apa. Namun yang tertera di peraturan itu 30 cm tetap. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa menambang minimum thickness 50 cm dengan ada kajiannya. Ya. Logika saja gimana caranya PC 3000 menambang batu bara 30 cm, 40 cm kan nggak mungkin. Atau PC 2000. Ya. Di tambang-tambang besar seperti Adaro, Kideko itu yang nambang batu bara itu PC 2000, PC 1250. Ya. Sedangkan kalau di tambang-tambang kecil PC 300 saja buat OB malahan kan. Buat OB juga, buat batu bara juga. Nah itu balik lagi kepada keekonomian dan parameter-parameter yang memungkinkan. Loss and dilution juga perlu dimasukkan karena ada parameternya. Diminta global mining recovery ya. Global mining recovery itu terhadap model yang ada, berapa sih recovery yang kita set untuk kita tambang. ROM quality. Nah, ROM quality ini mengacu kepada kualitas batu bara yang akan kita jual. Berbeda dengan quality in situ yang kita masukkan, yang kita keluaran dari hasil sumber daya ya. Jadi akan aneh kalau saya menemukan laporan RKAB ataupun laporan FS, quality batu bara sumber daya dengan quality batu bara cadangannya plek persis sama. Apa iya gitu. Di model nggak sih kualitinya gitu kan? Apa iya dia ngejual langsung batu bara yang seperti itu? Kemudian batas kedalaman maksimum dan lebar pit. Nah ini nanti akan berpengaruh pada saat generate optimisasinya. Tadi yang terakhir yang tidak kalah penting itu overall slope angle. Karena pada saat kita melakukan optimisasi itu belum dilakukan benching secara single bench ya. Ya, benching namun dipakai angka overall slope-nya. Ya, kalau misalnya kita pakai geometri tinggi tambang itu single bench-nya 10 meter dengan single angle-nya 56 derajat ya. Bench-nya satunya 5 meter, lebarnya yaitu di kisaran 44 sampai 45 itu overall-nya. Nah, kita pakai overall untuk pembuatan pit optimization. Nah, parameter-parameter ini yang dibutuhkan dalam software, mohon maaf saya harus sebut Minex ya. Jadi parameter-parameter ini dimasukkan, baik secara langsung ataupun secara SQL nantinya. Kita lanjut. Lanjut. Cara mendapatkan overall slope udah tahu ya Bapak Ibu ya, pasti dari pemboran geotek, terus di lab uji yang dilakukan apa, biasanya direct shear aja atau triaxial boleh, atau dua-duanya juga boleh. Lanjut. Operator lanjut. Aduh. Nah dari sini kita harus tentukan juga karakteristik endapan kita seperti apa, gitu kan? Kecenderungan dipnya, apakah dipnya berubahkah, gitu kan? Apakah bervariasi dipnya dari sepanjang strike-nya, misalnya strike-nya itu dari barat ke timur. Nah dari barat ke timur itu seragamkah dipnya, gitu? Atau cenderung
Kalau model kayak di Lahat itu kan, di menerusannya BME, BHU, DAS, sampai SMS misalnya. Nah itu berbeda itu. Kalau contoh di Bara Alam Utama aja, saya karena pernah kerja di sana gitu. Jadi hafal sekali. Kalau model BAU itu di bagian timurnya itu landai. Kemudian ada sedikit perubahan dip mulai dari tengah sampai ke barat itu tegak. Nyebrang Lematang, nyebrang jalan sampai ke tiupnya PT DAS itu masih tegak. Nanti di bagian barat di Satria Mayangkara itu udah landai lagi. Nah itu kita harus kenali karakteristik yang seperti itu. Ya. Lanjut. Mana tadi? Kok jadi muncul foto saya? Mohon maaf Pak, ada sedikit gangguan koneksi Pak Willy. Oke. Ya, mohon tunggu Pak. Iya. Nah, kemudian konsistensi ketebalan batu bara. Tadi kan kita bicara dip, sekarang ketebalan. Nah, apakah cenderung seragam ketebalannya dari setiap titik? Kita ambil yang berapa random sampel gitu kan? True thickness, ya. Ini true thickness bukan vertical thickness. Jadi itu. Kemudian ketebalan interburden. Kalau bisa kita share sebentar sambil menunggu. Ini kalau konsistensi ketebalan batu bara tadi, ya. Ketebalan ini yang kita maksud true thickness, ya, bukan vertical thickness. Kadang batu bara itu ada dia menipis, kemudian menebal lagi, gitu kan. Namanya juga di dalam tanah. Kemudian kalau misalnya dia multisim, nah jarak interburden ini gimana? Konsisten nggak? Sama juga dengan ketebalan batu bara. Apakah dia cenderung menjauh antara SIM satu dengan SIM lain atau cenderung mendekat? Seperti itu. Nah, itu kita harus pahami. Kemudian, udah slide-nya. Sudahkah panitia? Mohon tunggu sebentar Pak Willy, masih Oh iya, gangguan. baik. Mohon maaf peserta, masih ada gangguan koneksi. Oke. Nah, kita cerita aja lah dulu ya sambil ini biar efektif waktunya. Kemudian yang perlu kita sampaikan lagi itu adalah, saya bisa nggak ya login dari sini? Dalam optimasi itu biaya dan harga. Biaya dan harga. Atau sambil menunggu
screen-nya dibenerin. Saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Baik Pak Ferdi, untuk Oke. sambil menunggu mungkin bisa dijawab pertanyaan dari yang pertama tadi. Mungkin Pak Abdullah Nasution. Di sini ada Pak Abdullah. Ya. Saya Pak pernah Suher. mendapatkan tugas terkait modeling dari data bor tahun 2014, satu tambang daerah Pasir. Setelah dikorelasi dengan aplikasi Mainscape, banyak sekali elevasi yang mesti dikoreksi. Ya, oke. Dan kemungkinan akan dipakai untuk database. Yang saya ingin tanyakan, apakah data ini bisa di-approve jika diajukan pada tahun 2020? Atau mesti dilakukan survei update, dan jika perlu diupdate berapa lama data itu bisa jadikan acuan? Nah, sebenarnya kalau ini Pak Abdullah, ini dari level confidence-nya dari si competent person, Pak. Atau level confidence dari si estimator. Nah, terkait juga dengan kelengkapan data itu. Pada saat itu juga elevasinya sudah banyak yang dikoreksi kan. Nah, ini koreksiannya terhadap toponya yang keliru atau hasil tembak elevasi bornya, titik koordinat bornya yang pada saat itu belum ngikat ke satu BM tertentu gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya competent person-nya confidence menggunakan data itu, dia pasti bisa tetap melakukan modeling, tapi ya, ada tapinya. Pasti di statement dia, di report dia, pasti akan bikin disclaimer seperti ini. Dia pasti akan state. Jadi suatu saat itu tidak disalahkan. Ya. Contoh, ini data bor tahun sekian gitu kan, begitu disurvei ke lapangan titiknya sudah hilang gitu kan, karena sudah lama. Kemudian jadi di approve atau tidaknya itu tergantung kepada purpose-nya seperti apa, ya, purpose-nya ke pemerintahan kah gitu kan, atau misalnya untuk keperluan nanti di akhir slide saya ada perluan dapetin uang kah. Kalau misalnya estimasinya ternyata gini, si kompeten personnya itu sangat confidence, ternyata itu salah. Nah itu ada disitulah tanggung gugatnya seorang kompeten person, ya. Dia bertanda tangan di situ, apa yang sudah dia tanda tangani yang dia estimasi itu harus dia bertanggungjawabkan kalau misalnya tidak seperti itu, ya. Kecuali dia sudah tampilkan disclaimer-nya di situ, sangkalan-sangkalan terhadap data. Ya. Biasanya dia akan bilang, saya bisa melakukan ini cuma A, B, C, D, gitu. Ada cumanya gitu. Bisa sih Pak Abdullah. Kemudian Pak Suherman, apabila data cadangan terpisah dari data sumber daya, dan jika ada produksi di tahun N-1, apakah data sumber daya dan cadangan dikurangi atau hanya cadangan saja yang dikurangi? Nah, saya belum copy data cadangan yang terpisah dengan sumber daya ini seperti apa nih Pak? Memang terpisah sih, maksudnya cadangan sumber daya. Kalau misalnya dia berproduksi ya pasti cadangannya berkurang. Kalau seperti di RKAB ya. Kecuali ada penambahan cadangan lagi. Kalau dia ada penambahan cadangan lagi berarti statement-nya harus diulang lagi, diperbaharuin. Kemudian bila penambangan open pit atau underground, gimana caranya untuk mengatasi sumber daya jika produksi mulai menurun? Sebenarnya gini Pak, produksi mulai menurun. Sebenarnya menurunnya produksi itu tidak berpengaruh terhadap sumber daya, Pak. Karena yang dijadikan acuan untuk merencanakan tambang, membuat satu mine design itu adalah cadangan, bukan sumber daya. Nah, sumber daya bisa meningkat statusnya jadi cadangan apabila
cara keekonomian bisa dan memenuhi modifying factor yang ada di lokasi tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi antara produksi yang menurun dengan sumber dayanya. Kemudian Pak Ilham Agung Ramdan, apabila pada tambang terbuka ditemukan bahan galian dengan kualitas tinggi, namun pada kedalaman yang cukup dalam, apakah ada kemungkinan tambang tersebut berubah menjadi tambang bawah tanah? Bisa aja, Pak, gitu kan? Kalau misalnya di tambang terbuka tidak visible di tambang, cost-nya tinggi, gitu kan, SR-nya sudah tinggi, mungkin akan ada rekomendasi coba dikaji untuk tambang bawah tanah. Nah, untuk tambang bawah tanah itu kan juga perlu cost gitu kan, cost dan kajian-kajian lain gitu kan, geoteknya juga harus bagus. Kalau bisa dia visible di tambang bawah tanah ya why not gitu. Ya. Nanti akan ada kajian tersendiri lagi. Kalau dia secara tambang terbuka dia kalorinya tinggi tapi nggak visible ya, nggak bisa juga. Namanya seorang pengusaha pasti pengen cuan dong, Pak. Itu kan bukan nambang OB. Oke, sementara ini ada 4 pertanyaan. Kalau masih belum puas nanti bisa di chat lagi ya. Saya lanjutkan dulu. Kita udah cukup jauh lewat waktu itu, nggak apa-apa. Saya habiskan saja sampai slide saya semua ya. Karena nggak keberatan juga peserta ya. Udah jam makan siang, jadi nggak mungkin ada Zoom lain kan. Lanjut ke bid optimization selanjutnya itu yang berpengaruh di situ adalah perhitungan biaya produksi dan estimasi harga jual. Nah, biasanya biaya produksi ini menggunakan rate dari kontraktor. Ya. Biasanya rate umum. Rate itu juga didapatkan dari hasil perhitungan productivity, kemudian cost penambangan yang dari fuel gitu ya, overhead dan lain-lain, capex, opex ya. Bukan capex nanti di sesi lain. Ini opex. Kemudian estimasi harga jual. Nah, estimasi harga jual berbeda-beda, lokasinya di mana, gitu kan, titik serahnya di mana, ya, itu akan berbeda. Lanjut. Ini yang satu lagi, ini sebenarnya peta dunia ya, cuma saya bikin seperti ini aja biar cantik dikit. Yang harus diperhatikan adalah hambatan-hambatan yang ada di permukaan di lokasi tersebut. Ya, yang pertama batas IUP dong. Masa kita mengoptimasi keluar batas dari IUP kita gitu kan? Itu illegal mining udah namanya nanti. Kemudian sungai-sungai besar ya, dengan ordo-ordo besar lah, bukan creek ya. Nah itu yang tidak mungkin untuk dipindahkan, tidak mungkin untuk ditambang. Mahakam contohnya, ya. Ya mau seberapa tebal pun batu bara di dalam mahakam itu nggak mungkin ditambang. Lematang misalnya kan, walaupun dangkal tempat orang mandi, batu baranya kelihatan di Lematang nggak mungkin ditambang. Ya. Bahkan ada di Lahat sana satu iup yang isinya sungai Lematang aja, satu iup, wasting kan. Kemudian jalan raya sama rel. Kemudian adanya ini red zone, ya. Ini di beberapa daerah seperti di Kutai Timur, Sanga-Sanga, Sumatera Selatan ini ada ini. Ya. Kita pasti kalah kalau misalnya head to head sama orang ini karena mereka migas lebih strategis dari kita. Dari batu bara ya. Jadi tidak bisa jadi dikeluarkan dari batas optimasi yang akan kita lakukan gitu. Jadi misalnya jalur migas, red zone namanya. Kemudian pelindung. Kemudian kampung atau fasilitas umum yang tidak mungkin untuk direlokasi. Nah, ini harus dikeluarkan. Jadi kita harus boundary-kan dari awal di depan. Ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Sehingga yang sisa dari itulah yang akan kita optimize ke bawahnya. Oke, next. Di sini ada perhitungan-perhitungan. Setelahnya itu, ini contoh ya. Ini saya ambil dari punya teman saya juga. Dari Mas Dwi. Jadi karena nggak ada nama PT-nya di sini, makanya saya ambil. Di situ ada technical parameter dan economic parameter. Economic asumsi sebelah kanan. Setiap orang punya slide yang berbeda-beda. Tadinya saya mau sampilkan yang punya saya, spreadsheet-nya. Cuma
ada nama PT-nya semua, nggak enak gitu kan. Belum sempat diganti. Jadi ini harus ada. Karena ini krusial dalam sebuah bid optimasi. Ini di Excel biasa kok. Setiap orang punya spreadsheet yang berbeda-beda, punya style, punya gaya yang berbeda-beda dalam menghitung ini semua. Lihat, kalau bisa dilihat di situ, bisa di zoom. Nah, typical quality product. Nah, ini yang dimaksud dengan ROM quality tadi yang sebelah kanan ini. Ya, bukan in situ quality. In situ quality itu biasanya kita nyebutnya raw. RAW, raw quality. Kalau misalnya yang produk itu ROM quality. Membacanya kalau di Minek. Nah, ini surface constraint-nya itu di sana semua. Gitu. Kita lanjut ya. Ini nanti belajar ini aja, ini 1 mingguan ini sampai bisa fasih. Belajar spreadsheet gitu doang. Nah, ini di terakhirnya baru 2 proses yang kita lakukan, satu di software, satu di software juga sih sebenarnya. Excel kan itu software. Tapi kita sebutkan satu kita kerja di Excel, satu kerja di software. Di kerja di Excel kita membuat hitungan break-even stripping ratio, di mana kita mencari nilai cost sehingga marginnya menjadi zero. Nah, itulah titik optimumnya nanti secara incremental kita akan tentukan gitu loh. Kita bisa dapatkan. Nah, di sisi lain bid optimasi yang bekerja di software secara paralel itu juga kita lakukan untuk mendapatkan optimum bid shell ya. Nanti saya akan gambarkan. Nah, ini bisa setelah ya digambar di bawah. Ini saya coba kemarin bikin bid shell pakai data dummy, makanya hasilnya bagus banget. Sampai jadi pojok gitu. Nah, ini kita coba dimainkan aja, Pak. Ini ada 8 hasil optimasi. 8 hasil optimasi yang ternyata bukan di bid yang paling besar, itu yang paling optimum ternyata, gitu kan. Kalau coba dari awal lagi, dari awal dijalanin satu-satu, next saja, kan kelihatan tuh. Tak gitu kan. Itu hasil optimasi. Ini belum bid design ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, saya coba whiteboardkan sebentar. Kalau misalnya ini satu permukaan, kita udah optimasi tadi, misalnya seperti ini. Nah, ini OPT 1 sampai OPT sekian misalnya. Ini sudah menggunakan overall slope yang kita bahas terlebih dahulu tadi. Nah, di sini punya nilai. Setiap ini punya nilai. Setiap sel ini punya nilai. Memang betul kalau kita misalnya dapat di sini batu baranya lebih banyak, kalau kita habiskan sampai ini lebih banyak, tapi secara margin belum tentu. Bisa jadi di sini kita dapat margin optimum, bisa jadi di sini. Nah, disitulah fungsinya optimasi cadangan. Next, kita akan lihat di berikutnya. Nah, ini hasil keluaran dari ada namanya parse optimizer di Minek, yaitu sebelah kiri. Kita dapetin yang itu OPT 1 sampai OPT 8 itu adalah hasil dari optimization cell yang digambar sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat itu sama OB-nya meningkat ya. OB-nya meningkat, pasti call-nya juga meningkat. Lebih banyak gitu kan secara incremental. Kumulatifnya nanti beda lagi. Kemudian cost-nya juga otomatis meningkat juga. Nah, cuma di sini ada perhitungan dari Excel sebelah kanan, profit margin. Ternyata di OPT 8 marginnya udah turun lagi ke 442. Artinya tidak di posisi yang optimum. Ya.
Nah, jadi optimumnya adalah di sini. Optimumnya di sini. Kok. Ya, optimumnya di situlah. Di 446019. Itu perlunya pit optimizer. Jadi kita begitu dapat sumber daya, dapat model geologi, nggak langsung desain aja tambangnya, gitu kan. Nanti berharap untung malah buntung, gitu kan. Jadi harus banyak pertimbangan yang harus dimasukkan untuk mengoptimasi suatu sumber daya menjadi cadangan. Ya, lanjut. Kita tinggal sedikit lagi. Nah, ini setelah jadi optimasi itu barulah kita ambil boundary-nya, baru kita generate practical pit-nya. Lebih kurang seperti ini. Ini sudah ada RAM, sudah ada Crestu gitu kan. Ya. Sudah ada low wall-nya yang dipakai yaitu basal sim. Oke, lanjut. Nah, kemudian dilakukanlah pemodelan keekonomian, ya, financial modeling. Nah, terus 3 hal yang paling penting yang nggak boleh terlewatkan di sini adalah analisa net present value, IRR, serta payback period. Dan tidak lupa pula nanti dimasukkan sensitivity. Biasanya apa yang jadi sensitivity? Kurs, ya. Kemudian harga jual, ya. Terus apa lagi yang biasa jadi sensitivity? Nilai mata uang, ya, kurs, ya, harga jual, dan cost mungkin gitu kan. Nah, itu harus dimasukkan. Kemudian yang terakhir, lanjut. Kita main cepat aja. Next, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah modifying factor, faktor-faktor pengubah yang perlu dipertimbangkan. Aspek legal, ya. Aspek legal, misalnya di situ ada. Mohon maaf Pak Berli. Ya. Ini untuk waktunya mungkin sisa sekitar 2-3 menit lagi, Pak. Oh ya udah, oke. Oke. Modifying factor ada legal, sosial, pemasaran, pengolahan, terus lingkungan dan infrastruktur. Kita lanjut. Nanti bisa dibaca aja. Lanjut slide-nya. Aduh, rusak lagi ya? Slide-nya rusak lagi ya? Misi. Waktunya tinggal 3 menit lagi nih. Oke. Langsungnya kita kebut aja. Biasanya hasil yang dikeluarkan cuma tabel sederhana, Pak, dari proses seperti ini. Ya. Bawah, terus. Tabel sederhana saja, hasilnya proven dan probable. Ya. Di slide nomor 35. Langsung. Slide nomor 35. Nah, bisa dilihat kan? Cuma tabel sederhana itu aja. Ya. Tapi prosesnya lumayan untuk itu. Jadi mengeluarkan angka yang seperti itu nggak bisa dari jampi-jampi. Ya. Lanjut. 36 nanti bisa dibaca ya prosesnya. Ya. Slide 36. Kemudian slide 36 itu untuk
dan juga dari Minex. Ya, ini khusus untuk scheduling, bisa di play. Bisa nggak di play? Ada play-nya nggak? Di yang 37. Nah, itu bisa di play itu di bawah. Nah, ini hasil keluaran dari perangkat lunak untuk pentahapan. Jadi kita dapat LOM. Nah, ini harusnya yang jadi perhatian semua. Kalau misalnya pentahapan tambang itu benar, ya, pentahapan penjadwalan tambang itu benar, LOM-nya benar, itu posisi void akhir itu pasti akan benar. Ya, misalnya kita kayak saya sebagai orang pemerintahan mengecek udah benar nggak sih scheduling kalian gitu kan. Kalau misalnya dia void-nya di mana-mana berarti pentahapan tambang dan operasionalnya nggak bagus. Kemudian di terakhir sebelum saya tutup ada reporting. Nah, reporting ini tergantung ya. Slide 38. Reporting ini kebutuhannya untuk dokumen bankable kah gitu kah? Kemudian untuk dokumen bankable itu misalnya dilakukan GORC. Jadi bank biasanya kalau mau menggelontorkan dana ke suatu badan usaha, dia butuh laporan resource and reserve statement. Bank harus tahu di tempatmu itu yang mau kamu uangkan itu di depan ini berapa sih isinya gitu kan. Disitulah butuh. Kemudian kalau untuk pemenuhan regulasi dan perizinan, ada FS di kita gitu kan. Ya. Ada RKAB, ya kan. Kemudian untuk kepentingan lainnya, saya mau beli tambang si A, saya nggak percaya sama data dia, lakukan dululah perhitungan oleh competent person, resource and reserve statement. Nanti kalau udah jelas keluar hasilnya, saya beli untuk take over. Kemudian kalau dia mau listing di bursa, itu biasanya juga minta reserve statement, IPO, ya kan? Initial public offering. Itu harus, ya bukan harus, memang biasanya meminta data sumber daya cadangan kalau untuk tambang batu bara. Dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, jadi baik kita sebagai profesional ataupun secara pemerintah, secara akademisi ataupun mahasiswa, saya rasa ini sangat perlu untuk kita cermati, ya. Karena apabila dari sumber daya dan cadangan saja sudah tidak benar, dari suatu tambang pasti ke belakang-belakangnya juga pasti tidak akan benar, ya. Percuma bicara reklamasi, percuma bicara pasca tambang, percuma bicara safety, ya. Kalau barang yang di dalam tanah itu adalah bohong-bohongan, hasil bohong-bohongan. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin waktunya sangat terbatas ya, mohon maaf sekali. Nanti di lain sesi kita akan sebentar sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan yang tertinggal ya. Yang belum saya tanya. Ada nih dari Pak Alif. Terkait spotted dog, bagaimana cara mengakomodir sumber daya yang masuk kategori spotted dog tersebut? Sebenarnya balik ke SIM-nya Pak Alif, gitu ya. SIM-nya kena di situ nggak? Kalau nggak kena SIM-nya nggak usah dihitung, ya. Kemudian karena akan kurang efisien apabila akan dibuat feed optimasi, feed-nya menjadi spot-spot, sementara berdasarkan analisis dan intervensi. Nah, itu nanti diambil berdasarkan SIM mayornya apa, ya. Karena nggak mungkin kita optimasi semua. Kalaupun dioptimasi semua, nggak akan keluar juga hasilnya nanti, sel optimasinya. Ya, pasti SIM mayor aja yang akan keluar yang sesuai dengan parameter-parameter yang kita inputkan tadi. Dan nggak usah khawatir, dimasukin sampai di batas terindicated pun nggak apa-apa. Mungkin ada yang nanya nomor HP saya, kalau misalnya bisa saya, yang nggak bisa saya sampaikan atau saya jawab di sini, bisa langsung japri juga boleh.
Itu nomor HP saya 0811 840502. WA saya juga di sana. Mungkin demikian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya juga ada yang kurang pas dan kurang berkenan, baik saya sadari atau tidak. Beginilah cara penyampaian saya. Waktu kita memang sangat terbatas ya Pak untuk bahas sumber dan cadangan ini. Kalau misalnya ada kesempatan yang lebih lagi, mungkin kita bisa lakukan sedikit ngulik-ngulik software, sedikit ngitung-ngitung otak-atik spreadsheet gitu kan. Saya tidak keberatan ya. Secara saya dapatkan ilmunya juga dari dulu gratis, seperti yang saya sampaikan di awal. Tidak ada tarif apapun ya. Saya akan kasih secara gratis juga, gitu. Jadi gitu Bapak-Bapak. Dan saya juga punya keterbatasan. Saya juga bukan orang super, bukan juga CPI. Namun banyak sedikitnya saya cukup memahami apa yang orang-orang tersebut lakukan dalam pekerjaannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Ferli atas penyampaiannya yang benar-benar bermanfaat ilmunya Pak. Mungkin sebelum foto bersama kita mohon kepada Sobat Bima untuk mengisi pollingnya dulu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena sangat kita perlukan untuk perbaikan dan kedepannya kita seperti itu Pak. Mungkin silahkan diisi dulu Pak. Baru setelah itu kita akan ada foto Pak. Mohon diisi dengan sejujurnya Pak. Nih. Seharusnya adalah misalnya kita mau buka mati dulu,
Baiklah, terima kasih pada Sobat Bima atas pollingnya untuk bisa kita jadikan introspeksi kita, Pak, dan rencana kita ke depannya seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk foto bersama dulu, Pak. Jangan ada yang live dulu. Kita mau foto bersama. Pada Sobat Bima untuk memperlihatkan mukanya, Pak, wajahnya. Baiklah, kita akan mengambil foto di halaman pertama, Pak. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Ya. Nah, terima kasih, Pak, untuk webinar kali ini. Nantikan webinar kita selanjutnya di media sosial kita, Pak. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Berli. Terima kasih pada Sobat Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.